Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terkira. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebelumnya kami mohon maaf, afwan jiddan, karena di Senin yang lalu tidak bisa hadir di sini untuk bisa bersama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di Senin yang lalu terjebak macet di Subrantas, tidak bisa melanjutkan perjalanan maghrib di masjid di pinggir jalan, kemudian ditelepon panitia, ternyata bapak-bapak sudah pulang. Jadi mohon maaf, itu faktor alam, tidak disengaja. Jadi untuk gantinya, badalnya mungkin insya Allah di Senin pekan kelima. Jadi kita di bulan Juni ini ada 5 pekan. Kalau tidak ada jadwal Ustaz lain tidak ada. Jadi untuk penggantinya mungkin di Senin pekan yang kelima insyaallah kita akan gantikan pembahas yang pelajaran kita yang tertunda, yang kita tidak belajar di Senin yang lalu. Dan di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah berada di penghujung tahun, di akhir bulan juga, bulan 12, yakni di tanggal 28 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 berapa sekarang? Juni ya. 23 Juni 2025 Masehi. Jadi kita untuk bulan Hijriahnya di penghujung bulan dan di penghujung tahun. Tidak ada yang spesial di pergantian tahun, cuman itu kita bisa mengambil ibrah bahwasanya waktu sangat cepat berlalu. Baru kemarin kita berada di tahun ini perasaan, dan sekarang sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki satu Muharram, bulan Al-Muharram, yang mana bulan tersebut masih bulan haram, bulan yang dimuliakan. Jadi 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Adapun ibadah yang spesial di bulan Al-Muharram yaitu memperbanyak puasa, karena sebaik-baik puasa selain di bulan Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram, yaitu bulan Allah. Allah sandingkan dengan namanya yang maha tinggi, bulan Allah Al-Muharram. Kalau tidak bisa memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram, maka diusahakan ada keutamaan di Tasu'a dan Asyura. Tasu'a 9 Al-Muharram dan Asyura 10 Al-Muharram, yang kita mengetahui bahwasanya barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 atau Asyura, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Adapun Tasu'a itu adalah keinginan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW
ketika sahabat memberitahu Nabi bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari itu. Kata Nabi SAW, seandainya di tahun depan masih berumur panjang, maka kata Nabi untuk menyelisihi mereka, Nabi akan berpuasa di Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Al-Muharram. Akan tetapi Nabi tidak berjumpa di tahun berikutnya. Istilahnya tidak berapa bulan setelah itu, di bulan Al-Muharram, di bulan Rabiul Awalnya, Nabi SAW kembali ke hariban Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW diwafatkan di tahun itu. Itu sedikit pengetahuan kita, dan kita tandakan nanti kalender ini puasa. Tergantung tanggal berapa. Kadang kalau kita lihat kalender hari Kamis itu sudah 1 Al-Muharram. Cuman terkadang berbeda terlihatnya hilal. Biasanya diumumkan bahwasanya hilal sudah masuk atau belumnya. Tapi kalau untuk bulan-bulannya yang ini tidak terlalu, yang biasanya untuk Ramadan, penentuan Idul Fitri, Idul Adha, biasanya itu baru ada sidang isbat. Adapun untuk selain itu biasanya pemerintah tidak terlalu tidak seperti di penetapan bulan Ramadan dan Idul Fitri dan Idul Adha. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah di buku Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-15 di dalam pembahasan ini. Itu di poin yang ke-9, Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-9 bagi yang ada bukunya di halaman 165. Bagi yang ada buku di halaman 165. Taib. Di poin yang ke-9, penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala itu memberi subbab judulnya dengan pilar-pilar ibadah dalam Islam. Pilar-pilar ibadah dalam Islam. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menetapkan bahwasanya kita semuanya, manusia, jin dan manusia, itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kaum muslimin dan muslimat harus mengetahui hakikat ibadah tersebut. Jadi kita harus mengetahui hakikat ibadah itu apa sebenarnya. Jadi di sini ada beberapa poin. Poin A, definisi ibadah. Poin B, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Poin C, syarat diterimanya ibadah. Jadi ada A, B, C. Adapun yang A itu definisi ibadah. Jadi penulis menjelaskan apa itu ibadah, definisinya. Secara bahasa atau etimologi, lughatan, secara bahasa itu berarti merendahkan diri serta tunduk. Itu secara bahasa. Adapun menurut istilah atau syarak terminologinya, itu ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Itu meskipun berbeda kalimatnya, namun di dalam rangkaian-rangkaian kalimat itu sebenarnya tujuannya sama, bahwasanya ibadah itu ini dia. Akan tetapi dengan kalimat yang berbeda. Di sini dibawakan 3 definisi yang intinya sama. Sebenarnya masih banyak perkataan para ulama apa itu ibadah. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Itu ibadah yang pertama, definisi secara istilah. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, cinta, kecintaan yang paling tinggi. Jadi tingkatan tunduk yang paling tinggi dan tingkatan
cinta, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang mencakup apa-apa saja yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan inilah definisi yang mewakili semuanya. Jadi lengkap semuanya, segala sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang diredai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu yang nampak, baik itu yang tidak nampak. Nah, itu dia yang ibadah. Baik dia yang zahir maupun yang batin. Yang zahir, yang amalan-amalan seperti salat itu nampak. Adapun yang batin itu biasanya amalan hati. Di situ ada syukur, di situ ada khusyuk, di situ ada sabar, di situ ada rasa takut, rasa cinta, rasa harap, dan seterusnya. Dan biasanya ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah anggota badan, karena intinya di ibadah hati tersebut. Kehadiran, kekhusyukan hati ketika sholat, itulah yang paling tinggi nilai ibadah yang mendapatkan pahala yang banyak. Itu makanya kata ulama kita, ada seseorang yang berada di belakang imam, maksudnya di saf yang pertama, sama takbiratul ihramnya, sama ruku, sujud, sampai salam sama mengikuti imam. Akan tetapi itu setiap individu mendapatkan pahala yang berbeda, tergantung pada kekhusyuannya. Semakin khusyuk seseorang beribadah, itu semakin mendapat ganjaran yang sangat besar. Itu makanya kata Nabi SAW, ada seseorang itu yang mendapatkan separuh ganjaran pahala, ada seperempat, ada seperdelapan, dan seterusnya. Dan ada yang tidak mendapatkan ganjaran, karena ketika sholat niatnya lain, itu tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Dia beribadah niatnya bukan untuk Allah Azza wa Jal. Itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini termasuk syirkun asghar. Niat kepada selain Allah itu termasuk syirkun asghar. Di situ ada riya, sum'ah, dan seterusnya. Adapun yang ikhlas, orang yang beribadah kepada hanya untuk mengharap ganjaran di sisi Allah, itulah yang akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Nah, di sini kalau kita lebih memperdalam lagi, alangkah susahnya ikhlas tersebut, beratnya ikhlas tersebut. Itu sangat berat. Karena apa? Karena godaannya. Nanti kita berjumpa dengan seseorang, misalnya kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, belum ada terdengar azan, lalu berjumpa dengan yang kenalan, assalamualaikum, salam. Pak, mantap Pak ya, alun azan lah Pak, kamu saji. Nah, itu dalam hati kita tuh nak tanggung-tanggung loh. Alun tentunya siapa yang boleh. Itu dah berbahaya. Karena rusaknya niat itu sangat mudah sekali. Nah, itu dia. Berat. Atau mungkin yang pemuda yang belum nikah misalnya, pergi ta'aruf, pergi ke rumah calon mempelai perempuan, ke rumah calon mertua, sebelum azan, ini waktu ini, afwan Pak, mau sholat isya, ini mau ke calon rumah mertua. Tapi kalau di hari-hari biasa, itu dah azan, kadang-kadang belum bergerak juga lagi. Ini sudah salah di niat untuk mengambil hati calon mertua. Ini beratnya masalah niat itu masalah yang sangat berat. Jangankan kita, generasi tabi'in, para ulama-ulama tabi'in itu menjelaskan tidak ada yang berat bagi la asyaddu minni illa niyah. Tidak ada yang berat bagi kami ini kecuali niat. Karena niat itu di dalam hati, dan hati itu berbolak-balik. Kita berbolak-balik. Contoh, sekarang kita di majelis ini
itu seolah-olah kita ini keimanannya tinggi. Karena kita kalau di majelis ilmu, kita mendapat naungan malaikat. Akan turun ketenangan di situ, di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian diliputi rahmat. Kemudian dinaungi oleh malaikat. Jadi harus kita yakini kita sedang dinaungi malaikat. Malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian wazkuru ismuhul indah. Allah menyebut nama orang yang hadis di majelis ilmu itu di sisinya. Ini keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itu berbeda dengan setelah nanti kita sampai di rumah, itu apa yang dipelajari di majelis ilmu itu tidak teringat. Kalau di sini kita ingat akhirat. Oh, ini Ustadz ini pembahasan tentang bagaimana kita harus khusyuk, bagaimana harus ikhlas. Nanti kita akan dibangkitkan semua di hari kiamat, akan ditanyakan fardan-fardan sendiri-sendiri. Itu di majelis ilmu, karena pembahasannya tentang masalah itu. Kalau sudah berkumpul dengan keluarga, tidak ada lagi. Itu sudah hilang semua pelajaran yang tadi menjelang azan isya itu sudah hilang. Tidak ada lagi. Paling nanti jumpa sama istri atau anak, mana HP Abi tadi mana? Udah rindu dengan HP-nya kan? Ustadz ini curhatnya ya, kadang-kadang lihat pesan kan. Nah, begitulah kita sangat tergantung dengan namanya HP. Dan diingatkan juga masa liburan ini kan, ananda kita alhamdulillah liburan. Ada yang dari pondok mungkin juga. Biasanya yang dari pondok itu sangat antusias dengan HP. Jadi mohon kita sebagai orang tua ingatkan juga kepada uminya, bundanya, ibunya di rumah, hati-hati, dijaga anak kita. Seandainya tidak dikasih HP itu aman, itu yang lebih baik. Tetapi kalau tidak, itu dibatasi, dikontrol. Karena kita di zaman inilah permainan, di semuanya ada di game-gamenya, ada di HP tersebut, di gadget tersebut. Berbeda di zaman kita dahulu, tahun 80-an, 70-an, atau apalagi bapak kita, itu kalau sudah pergi main layang-layang, main patok lele, nah itu sudah mewakili, sudah bahagia. Sekarang tidak ada permainan itu lagi. Ada, cuman tidak terlalu diminati. Yang diminati sekarang ada HP-nya, ada jet-jetnya, paketnya mantap, apalagi ada wifi. Nah itu dah bahagia sekali anak-anak zaman sekarang. Kalau dahulu kita disuruh mengaji masjid, kalau dulu kan kita masjid itu sebelum maghrib itu kan mengaji dulu. Nah, itu dah susah orang tua kita mencari. Dah jam 6 belum juga pulang lagi sambil membawa pelecut dulu kan waktu kecil. Sekarang menyuruh anak keluar yang susah. Di kamar saja. Itu keluhan orang tua. Ya Ustaz, anak-anak sekarang di kamar saja. Jadi dengan alatnya semuanya dia bisa keliling dunia. Walaupun dia di kamar sudah bisa keliling dunia. Apalagi anak perempuan, hati-hati dengan chat-chat dengan lawan jenis. Yang sudah tamat dari pondok misalnya, umur belasan tahun, ini tolong dijaga. Karena maksiat bukan harus keluar, bukan ini, tapi maksiat itu ada di rumah, ada di kamar. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dari segala keburukan-keburukan, fitnah-fitnah yang sangat menyambar-nyambar sekarang ini. Taib. Kembali kita ke pembahasan tadi. Kemudian ibadah terbagi menjadi ibadah hati. Jadi ada ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan, amal perbuatan. Dan semuanya itu porosnya di ibadah hati. Semuanya, karena hati yang akan memerintah lisan untuk berzikir kepada Allah. Hati yang akan memerintah anggota badan. Baik itu langkah kaki kita, gerakan tangan kita, rukuk, sujud kita, itu hati yang memerintahkan. Kalau tidak digerakkan oleh hati kita, seberapapun mudahnya untuk pergi sholat berjamaah, itu tidak akan sanggup. Ini betapa banyak orang yang tinggal bertetangga dengan rumah-rumah Allah. Apa yang tidak terdengar? Azan apa yang tidak terdengar? Mereka itu bukan orang yang tidak mendengar. Pendengarannya jelas. Bukan orang tuli, bukan orang peka, bukan orang buta. Akan tetapi hatinya yang tidak digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang berbahaya.
Ini yang berbahaya. Subuh contohnya, atau sholat malam. Ketika bangun itu kita perhatikan orang mengangkat kalau di gym ya, di tempat fitness itu berapa kilo pun bisa diangkat oleh orang, besi-besi itu. Tapi bagi yang lemah iman, selimut saja tidak bisa dia angkat. Berapalah berat selimut. Nah, ini yang menggerakkan itu adalah hati yang di situ keimanan, yang di situ yang sering diserang oleh iblis syaitan yang membujuk rayu, karena dia berada di aliran darah manusia. Ibadah seperti khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, yaitu ketergantungan hati, raghbah, itu senang, rahbah, takut, adalah ibadah qalbiyah yang kita sebutkan tadi, ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Itu qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan salat, zakat, haji dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, tetap diikutkan qalbiyah, hati, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan. Adapun untuk masalah harta, kita mengetahui ada pengorbanan harta untuk ibadah seperti puasa, sholat, itu tidak ada pengorbanan harta di situ. Mana tidak ada pengorbanan harta? Ada saat beli pakaian sholatnya, pecinya dan sebagainya. Itu tidak pengorbanan yang terlalu banyak pengorbanannya. Kemudian adapun zakat, di situ pengorbanan harta. Tetapi yaitu kita menzakatkan harta kita atau sedekah. Akan tetapi tidak, anggota badan kita tidak melakukan amalan. Tidak ada. Sementara sholat tadi anggota badan kita melakukan amalan. Adapun yang ibadah haji itu mencakup keduanya. Itu ibadah fisik bagi orang yang pernah haji, itu merasakan. Kalau umroh mungkin tidak terlalu, umroh 3 jam, 2 jam, alhamdulillah itu selesai. Dimulai dari mikot. Mungkin kalau yang ngambil mikot di Abyar Ali, Bir Ali, Zulhulaifah, agak panjang perjalanannya ke Mekah bagi orang yang dari Madinah. Sekarang sudah ada kereta api cepat, 2 jam sudah bisa sampai ke Mekah. Nah, sampai di hotel penginapan langsung tawaf, kemudian sholat di makam Ibrahim, kemudian minum zam-zam, kemudian sa'i. Itu lebih kurang kalau santai-santai 3 jam sudah selesai. Adapun haji itu membutuhkan fisik yang kuat. Dimulai dari hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 wukuf, tanggal 9 malamnya mabit di Muzdalifah, 10 itu banyak kegiatan. Ada yang langsung ke Mina, melontar jumrah Aqabah, ada yang menyembelih hadiyu sesembelihannya, ada yang mencukur rambut, atau langsung dari Muzdalifah langsung ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, setelah itu mencukur rambut, baru pulang ke tenda Mina, setelah itu baru melempar jumrah Aqabah, baru menyembelih hadiyu. Boleh di hari nahar, boleh di tanggal 11, 12, 13. Nah itu kalau sudah selesai, itu sudah mudah lagi itu, karena di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu mabit di Mina hanya melempar jumrah saja lagi, jamarat, jumratul ula, wusta dan aqabah. Nah, itu sudah selesai, menunggu tawaf wada kepulangan. Dan alhamdulillah untuk jamaah Kota Pekanbaru sudah berapa kloter sudah sampai. Dan yang paling seru itu mendengar, bagi yang belum pernah haji, itu paling seru mendengar kisah-kisah mereka, menceritakan perjalanan mereka. Terkadang kita membayangkan juga, begini, Masya Allah, luar biasa. Jadi keindahan atau kebahagiaan orang melakukan ibadah tersebut karena menggabungkan anggota badan dan harta. Jadi untuk haji menggabungkan harta dan anggota badan. Tentunya niat yang ikhlas tidak lepas dari seluruh ibadah.
Ikhwani fiddin a'adakumullah, ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia, dan kita mengetahui dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lanjutan ini banyak faedahnya sekali. Lanjutan dari ayat ini bahwasanya terkadang orang khawatir dengan rezeki. Di ayat ini dijelaskan, ma uridu minhum birrizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Nah, jadi di sini kita harus yakini orang-orang yang telah membiasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah yang kita sebutkan definisinya tadi. Perhatikan di sini. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, sungguh Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi janganlah kita khawatir lagi tentang masalah rezeki. Kalau rezeki Allah yang telah menjaminnya. Allah telah menjamin rezeki semua makhluknya. Akan tetapi keselamatan di akhirat itu tidak ada satupun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali para nabi dan rasul dan orang-orang yang telah diwahyukan, seperti Abu Bakar, orang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, seperti sebagian sahabat seperti siapa lagi? Bilal, itu secara tak langsung itu ada aba-abanya bahwasanya salah seorang penghuni surga, dan seterusnya para sahabat yang dikatakan penghuni surga. Begitu sahabiah di mana Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu disebutkan mempunyai rumah di surga dan mendapat salam dari Rabbuna Jalla wa Ala. Jadi hal-hal seperti itu kalau tidak ada wahyunya, maka bagi kita seluruhnya yang tidak ada jaminan, ini yang seharusnya kita khawatirkan. Wa ma min dabatin ada yang ingat ayatnya? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang di permukaan bumi itu melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Adapun untuk di akhirat ini yang harus kita persiapkan. Tidak ada jaminan kita selamat nanti dari azab Allah, tidak ada. Tidak ada kartu kita selamat, nah, ini kita kartu spesial ini, tidak ada. Nah, ini yang seharusnya kita persiapkan sebelum kejadian yang menakutkan itu terjadi di peristiwa hari kiamat. Baik. Kemudian yang B, ini penjelasan yang di sini sudah kita bahas sedikit-sedikit, yang bawahnya langsung saja ke poin B, yaitu pilar-pilar ubudiyah yang benar. Ikhwani fiddin a'adakumullah, sesungguhnya ibadah itu berdasarkan pada 3 pilar, yaitu hubb, cinta, khauf, takut, dan roja, dan harapan. Semakin sempurna pilar tadi, rukunnya tadi, itu semakin sempurna ibadah. Semakin sempurna kecintaan kita kepada Allah, semakin sempurna rasa takut kita kepada Allah, semakin sempurna harapan kita kepada Allah, maka itu semakin berkualitas ibadahnya. Nah, jadi di sini harus digabungkan. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap itu ibarat 2 sayap burung. Dan hub itu kepalanya. Dengan 2 sayap itu yang akan menerbangkan ibadah seseorang menuju surga. Jadi maksudnya apabila ada rukun tersebut di dalam ibadah kita itu terpenuhi, rasa takut di dalam ketika kita beribadah, rasa harap ketika kita dalam ibadah, dan kepalanya adalah cinta, rasa cinta yang sangat tinggi kepada Allah, maka itu yang akan menerbangkan ibadah itu yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya sudah azan belum? Ya, dalilnya
yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, maksudnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi ada orang yang mencintai sesembahannya, orang-orang yang pelaku kesyirikan misalnya mencintai berhalanya, sesembahannya, mencintai patung-patungnya, atau orang-orang Cina dengan dupa-dupanya setiap pagi kalau kita lewat di Nangka, jalan Tembusai, membakar sesuatu, itu mereka mencintai ibadah tersebut. Akan tetapi Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta, melebihi cinta-cinta orang itu terhadap berhala-berhalanya, sesembahannya, dibandingkan kecintaan orang beriman kepada Allah. Jadi orang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang tentang harap dan cemas tadi, takut tadi, itu dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ini adalah menceritakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para al-anbiya dan rasul itu mereka betul-betul innahum kanu yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berdoa itu ada rasa harap, dan di sini mencakup doa, mencakup ibadah yang lainnya, ada rasa harap dan rasa takut. Dan ketika itu wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini dia, menggabungkan semua ibadah hati tersebut. Ini sangat berat, menggabungkan semuanya. Sudah ada rasa-rasa merendahkan diri, menghinakan diri, sudah ada hadir hati kita ketika beribadah kepada Allah, ketika kita mengangkat tangan kita misalnya di dalam doa, hadir apa yang kita ucapkan di lisan kita itu kita memahaminya. Itu sudah bisa kita belajar, sudah mulai bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat dikhawatirkan ketika mulai dari ibadah misalnya salat, dari takbiratul ihram itu sudah melayang, pikiran sudah kemana-mana. Jadi pas ingatnya bahwasanya dia sedang sholat berjamaah, sudah kata imam assalamualaikum, sudah selesai juga. Cepat kali imamnya, karena ketika sholat jasadnya memang ada di musola Ali bin Abi Thalib, tetapi jiwanya, pikirannya sudah keliling dunia, sudah berada di mana-mana. Ini liburan kemana nih? Kayaknya Sumbarnya yang paling mantap liburan kita. Tapi segan pula kita liburan, karena yang abangnya mau naik jenjang tingkat pula, dari SD mau masuk pondok. Tundalah dulu. Karena ini bulan-bulan yang banyak sekali pengeluaran. Belum lagi yang tamat SMA, di mana nih? Masuk Madinah belum tentu keluar namanya, nomornya kan. Kalau Lipia tunggu juga pengumuman. Sementara waktu terus berlalu. Masuk kampus ini jauh kali, masuk ke ini biayanya sekian. Sudah, jadi tambah keriting saja kepala bapak-bapak mikirkan. Ini ibu nggak tahu ini, Mahat nggak tahu ini apa yang dipikirkan bapak-bapak. Jadi bukan poligami saja yang dipikirkan bapak-bapak. Biaya juga dipikirkan oleh bapak-bapak. Ini kadang-kadang ini malas lihat bapak-bapak itu kalau ngumpul, ceritanya poligami saja. Nggak tahu dia kita ada cerita yang lain, mau masuk anak-anak kita ini apa yang mau ini. Dan terkadang kita memberanikan diri untuk meminjam, berhutang demi kelanjutan pendidikan anak-anak. Itu nggak tahu, ibu mana tahu. Itu alhamdulillah bagi yang bertanggung jawab, yang sangat kasihan. Dan itu banyak sekali kabar-kabar yang laki-laki tidak menjadi laki-laki lagi, tidak menjadi tulang punggung,
maju kiper kata orang kita. Istrinya yang berusaha. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya nih. Kalau kerjasama membantu tidak apa-apa. Ini tidak ada pekerjaan, ini di rumah kadang disuruh menjaga anak-anak, itu lagi udah bertukar. Ini bukan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Ini perhatikan, qawwam yang mengayomi. Itu makanya sekarang bagi yang berpenghasilan ibu-ibu dibentaknya suaminya. Karena dia yang menghasilkan uangnya. Ini sudah terbalik. Dan memang sistem untuk negara kita semuanya sudah dipekerjakan perempuan. Pom bensin ada perempuannya, ini ada perempuannya ini. Sehingga untuk laki-laki itu sedikit lapangan pekerjaan. Dan kalau sudah ada gengsi-gengsian, ini saya sarjana S1, ini tidak mau lagi kerja kasar. Ini bahaya juga. Sebenarnya apapun usaha kita yang penting halal, sudah lanjut bismillah. Nah, kalau kerja ini tidak mau lama dapat jodohnya, enggak, jangan. Ada jodoh kita, cuman belum jumpa lagi, itu aja. Yakinlah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, jadilah kita orang soleh, insya Allah yang solehat itu akan dapat. Insya Allah. Bagi yang belum berkeluarga. Ya, begitu juga bagi bapak-bapak yang memperhatikan, misalnya yang mempunyai anak perempuan atau anak laki-lakinya, perhatikan. Menantu yang bagaimana yang akan mendampingi anak kita. Harus selektif. Tentunya agama itu nomor satu. Kata Nabi, kalau sudah agamanya, maka kata Nabi, maka itulah keberuntungan. Faktornya. Tetapi sekarang enggak. Apa pekerjaannya dulu. Dan itu menjangkiti orang-orang yang sudah mengaji. Seharusnya orang sudah mengaji, bukan itu yang apa pekerjaan, bukan itu lagi. Boleh dites. Bima arafta rabbak. Nah, misalnya kan, bagaimana kita mengenal Rabb kita. Dikasih soal seperti itu. Ini pelajaran tauhid ini. Awak belum belajar lagi. Afwan. Ananda belum lulus dalam ujian ini. Mungkin ada akhwat yang lain yang lebih sempurna. Padahal kita mengujinya. Berarti dia belum belajar tauhid lagi. Usulul salasah belum belajar dia lagi. Bagaimana mau menuntun anak perempuan kita? Tapi kan kita sudah terbalik. Mana pekerjaannya ini. Wah, udah mantap nih. Sudah, kita atur saja tanggal berapanya ini lagi. Tidak diperhatikan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang-orang sudah azan? Belum? Biasanya azan terdengar ya. Diingatkan lah. Sebagian salaf, maksudnya orang-orang soleh terdahulu mengatakan, ini dia, kenapa harus ada rasa cinta, kemudian rasa khauf, dan roja. Khauf tadi rasa takut, roja rasa harap. Kenapa harus ada? Jadi diungkapkan oleh orang-orang ulama terdahulu, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya rasa cinta, maka ia adalah zindik. Jadi cinta saja kita mencintai Allah, itu termasuk orang-orang yang zindik. Itu orang munafik. Orang yang zindik adalah orang yang munafik. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja saja, harap saja, maka dia adalah seorang yang murji'ah. Maksudnya orang murji'ah itu adalah golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Jadi iman hanya dalam hati saja. Jadi tidak pengaruh antara amalan dengan hati. Itu orang murji'ah. Jadi ada di keyakinan kelompok dari kaum muslimin murji'ah, amalan hati itu tidak ada hubungannya dengan anggota badan. Sementara akidah Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu wal yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah. Dan amalan hati itu berkaitan dengan amalan anggota badan. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya khauf, rasa takut saja, itu adalah hururi. Hururiyah maksudnya orang-orang khawarij. Orang khawarij yang kenapa dinisbahkan mereka dengan haruri? Karena dulu ada nama daerah namanya tempat mereka berkumpul itu Harura, itu dekat Kufah, Irak sekarang, yang mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ini dia khawarij. Khawarij
itu orang pelaku dosa besar, misalnya seseorang itu berzina, minum khamar, membunuh, itu kafir, itu kekal di neraka. Sehingga mereka mudah saja menganggap orang sudah berbuat dosa itu ini tidak ada lagi, tidak ada di situ bagi mereka taubat lagi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.